Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4. Hari ini Bapak akan membahas evaluasi pelajaran 1. Kalian bisa buka di halaman 41 buku matematikanya. Bapak akan membahas beberapa soal evaluasi pelajaran 1. Tidak semua soal yang akan Bapak bahas ya. Cuman hanya beberapa saja. Baik anak-anak, perhatikan. Sini yang pertama ada nomor 1 dan nomor 3. Soalnya pilihan ganda. Nomor 1 bisa kalian lihat di situ ada sebuah gambar lingkaran yang sudah dipotong menjadi 8 bagian. Pertanyaannya, nilai pecahan yang mewakili satu bagian dari gambar di atas adalah titik-titik. Nah, ini satu bagian ini ya, atau yang diarsir. Ini 1, sedangkan tadi ada 8 potong. Maka pecahannya yaitu 1/8. Jadi jawabannya adalah D, 1/8. Nomor 3, pertanyaannya nilai pecahan yang mewakili satu bagian pada gambar di atas adalah titik-titik. Kalian lihat di sini ada satu bagian yang digambar atau yang diarsir ya. Nah, di sini potongannya ada 6 potong ya. Maka jawabannya di sini 1/6. Jawabannya adalah D, 1/6. Berikutnya ada nomor 5, 6, dan 7. Nomor 5 perhatikan di situ soalnya tanda yang benar untuk mengisi titik-titik di atas adalah titik-titik. Ya, bisa kalian lihat di sini 2/5 dan 14/35. Di sini kita akan menentukan apakah bilangan tersebut lebih kecil, lebih besar, atau sama dengan. Tentunya kalian masih ingat caranya, yaitu dengan dikali silang. Pembilang pecahan pertama, kita kali silang dengan penyebut pecahan kedua. 2 dikali 35, hasilnya 70. Kemudian, pembilang pecahan kedua dikali dengan penyebut pecahan pertama. 14 dikali 5, hasilnya juga sama 70. Nah, artinya kedua bilangan pecahan ini memiliki nilai yang sama. Maka di sini jawabannya C, yaitu sama dengan. Nomor 6, pecahan 5/6 dan 7/8 adalah pecahan yang titik-titik. Nah, ini kita menentukan senilai atau tidak senilai. Kalau ada dua pecahan seperti ini, caranya kita dengan kali silang ya. 5 kali 8, 40. Kemudian 7 kali 6, 42. Nah, bisa kalian lihat di sini kedua pecahan ini memiliki nilai yang berbeda ya. Maka di sini jawabannya adalah B, yaitu pecahan yang tidak senilai. Nomor 4, nilai pecahan 7/8 senilai dengan. Nah, untuk menentukan pecahan senilai atau tidaknya, kita kalikan dengan bilangan yang sama. Ya, contohnya 7/8 ini Bapak akan kalikan dengan 2. Pembilang dan penyebutnya dikali 2. Maka di sini hasilnya 7 kali 2, 14. 8 dikali 2, 16. Maka di sini jawabannya adalah C. Ya, pecahan yang senilai dengan 7/8 adalah 14/16. Berikutnya ada nomor 10 dan nomor 11. Bilangan pecahan 6/5 jika dituliskan dalam bentuk desimal adalah titik-titik. Nah, caranya tentu kalian juga masih ingat ya. Di sini 6/5 kita ubah dulu penyebutnya 10, 100, atau 1000 ya. Nah, bisakah di sini penyebutnya adalah 5. Maka 5 ini bisa kita ubah menjadi 10 ya, yang terdekat terlebih dahulu. Maka di sini kita kalikan dengan 2. 5 kali 2 maka hasilnya 10. Sedangkan pembilangnya yaitu 6 dikali 2, 12. 12/10. Ini masih bilangan pecahan biasa ya. Kemudian kita ubah ke bentuk desimalnya. Karena ini
per 10, maka di sini satu angka di belakang koma. Ya, karena pembilangnya ada 12, maka jawabannya 1/2. Ya. Jadi di sini jawabannya C, 1/2. Berikutnya nomor 11, hasil taksiran terbaik dari 0,8 ditambah 2,3 adalah titik-titik. Nah, kita taksirkan terlebih dahulu ya. Kita lihat 0,8. Kita taksirkan, kita bulatkan ya ke atas. Karena 8 ini kita akan bulatkan ke atas, maka menjadi 1. Kemudian 2,3, 3-nya ini maka dibulatkan ke bawah ya. Maka di sini 2,3 taksirannya yaitu 2. Ya, jadi penaksirannya 1 ditambah 2 sama dengan 3. Maka jawabannya di sini D, yaitu 3. Berikutnya nomor 12 dan nomor 13. Taksiran dari 4 1/4 dikurang 2/3 adalah titik-titik. Oke, kita lihat nomor 12. Ini pecahan campuran dan pecahan biasa. Kita lihat pecahan campurannya. Nah, ini penyebutnya 4. Setengahnya dari 4 yaitu 2. Ya, maka kita bandingkan pembilangnya yaitu 1. 1 ini lebih besar atau lebih kecil dari setengah bilangan penyebutnya, yaitu 2 tadi. Ya, maka 1 ini lebih kecil, maka dibulatkan ke bawah jadi 0. 4 ditambah 0 hasilnya tetap 4. Kemudian 4 dikurang, kita lihat pecahan yang biasanya 2/3 ya, penyebutnya 3, maka setengahnya dari 3 yaitu 1,5. Nah, sedangkan pembilangnya 2. Maka 2 itu lebih besar dari 1,5, maka dibulatkan ke atas menjadi 1. Nah, taksirannya yaitu 4 dikurangi 1, hasilnya 3. Maka di sini jawabannya adalah D, 3. Nomor 13, hasil taksiran terbaik dari 2 1/2 dikali 1 6/7. Nah, ini pecahan campuran semua ya. Kita lihat pecahan campuran yang pertama. Di sini penyebutnya 2, maka setengahnya dari 2 yaitu 1. Pembilangnya 1, maka sama, maka dibulatkan ke atas menjadi 1. 2 ditambah 1 menjadi 3. 3 dikali, kita lihat pecahan campuran yang keduanya. Ini penyebutnya 7, maka setengahnya dari 7, 3,5. Nah, 6 itu lebih besar atau lebih kecil dari 3,5. Tentunya lebih besar, maka dibulatkan ke atas menjadi 1. 1 ditambah 1 hasilnya 2. Maka taksirannya yaitu 2. 3 dikali 2 hasilnya 6. Maka nomor 13 ini jawabannya D, 6. Berikutnya ada nomor 15 dan nomor 17. Nomor 15, taksiran terbaik dari 86/7 dibagi 2,8 adalah titik-titik. Nah, bisa kalian lihat di situ pecahan campuran dan pecahan desimal. Kita lihat pecahan campurannya penyebutnya 7. Maka setengahnya dari 7 yaitu 3,5. Nah, pembilangnya 6. 6 itu lebih besar atau lebih kecil? Tentunya lebih besar dari 3,5. Maka dibulatkan ke atas menjadi 1. Kemudian jumlahkan 8 ditambah 1 yaitu 9. Ya, berarti 9 dibagi. Kita lihat pecahan yang desimalnya. Nilai tempat persepuluhannya ini 8. Nah, 8 ini dibulatkan ke atas menjadi 1. 2 ditambah 1 hasilnya 3. Maka 2,3 ini taksirannya yaitu 3. Jadi taksirannya 9 dibagi 3 hasilnya 3. Maka jawabannya di sini B, 3. Nomor 17, Ali membeli 1 botol kecil dan 1 botol besar air mineral. 1 botol kecil berisi 0,6 liter. Sedangkan 1 botol besar berisi 1,2 liter air mineral. Taksiran isi kedua botol tersebut sebanyak titik-titik liter. Nah, artinya dijumlahkan ya antara botol kecil dan botol besar. Maka bisa kita tuliskan di sini 0,6 ditambah 1,2 sama dengan titik-titik. Kita lihat 0,6. Tempat persepuluhannya yaitu 6.
Nah, 6 ini dibuatkan ke atas atau ke bawah? Tentunya ke atas ya, menjadi 1. 0 ditambah 1 tetap hasilnya 1. 1 ditambah, kita lihat 1,2-nya tempat persepuluhannya 2. 2 ini maka dibuatkan ke bawah menjadi 0. 1 ditambah 0 hasilnya 1 juga. Maka taksirannya yaitu 1 ditambah 1 hasilnya 2. 2 liter ya, jawabannya yaitu B. Berikutnya nomor 19. Reni memotong kue hingga tersisa 70% saja. Persentase potongan kue yang terambil adalah titik-titik. Nah, di sini berarti ada sebuah kue ya. Ketika kue itu belum dipotong maka masih berjumlah 100% ya. Kemudian di situ sisanya 70%. Jadi yang ditanyakan berapa yang diambil oleh Reni tersebut. Maka kita kurangi saja. 100% dikurangi 70%. Hasilnya 30%. Jadi jawabannya di sini A ya. Jadi kue yang terambil oleh Reni yaitu 30%. Nah, berikutnya anak-anak ada soal isian. Kita lihat nomor 2, perhatikan daerah yang diarsir pada gambar berikut. Nah, kita lihat daerah yang diarsirnya. Tapi sebelum itu, kita lihat dulu pertanyaannya. Pembilang dari pecahan yang mewakili daerah arsiran adalah titik-titik. Ya, bisa kalian lihat di sini lingkarannya dipotong menjadi 8 bagian. Kemudian yang diarsirnya kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka bisa kita tuliskan 6/8. Nah, karena yang ditanya ini adalah pembilangnya, maka jawabannya adalah 6. Ya, karena 6 itu sebagai pembilang dari gambar tersebut. Nomor 3, diketahui pecahan pertama 2/5 dan pecahan kedua 1/10. Jumlah pembilang pecahan pertama dan pembilang penyebut kedua adalah titik-titik. Ya, kita lihat di sini pembilang pecahan pertama berarti 2 ya. Sedangkan pembilang penyebut kedua yaitu 10. Maka bisa kita tuliskan di sini 2/10 ya. Kemudian nomor 4, bilangan yang senilai dengan 3/8 adalah titik-titik. Nah, bisa kita tuliskan 3/8 ya untuk mencari pecahan senilai yaitu dengan mengalihkan dengan bilangan yang sama baik pembilang dan penyebutnya ya. Yaitu dimulai dari 2, 3, 4, 5 dan seterusnya ya. Kita contohkan dulu dengan yang 2 ya. Maka kita kalikan dengan bilangan 2 ini. Pembilangnya dikali 2 dan penyebutnya dikali 2. 3 dikali 2 hasilnya 6. 8 dikali 2 hasilnya 16 ya. Artinya pecahan 3/8 itu senilai dengan 6/16. Nomor 7, nomor 8, dan nomor 10. Kita lihat nomor 7, pecahan bentuk persen yang senilai dengan 2/5 adalah titik-titik. Nah, kita mengubah bilangan pecahan biasa ini ke bentuk persen ya. Maka kita tuliskan di sini 2/5 ya. Kita ubah dulu penyebutnya menjadi 100 karena di sini kita mengubah ke bentuk persen ya. Maka kita kalikan dengan 20 ya. Pembilangnya sama, kemudian dikali 20 juga. Kita lihat hasilnya 2 dikali 20 40, 5 dikali 20 100 ya. Di sini penyebutnya sudah 100. Maka 40/100 jika diubah ke bentuk persen hasilnya 40% ya. Persen itu adalah perseratusan. Nomor 8, bentuk desimal dari pecahan 13/100 adalah titik-titik ya. Nah, di sini kita mengubah bentuk pecahan biasa ke bentuk pecahan desimal ya. Di sini perseratusan, maka nanti hasilnya ada 2 angka di belakang koma ya. Karena di sini pembilangnya yaitu 13, maka di depannya pasti 0, ya. Maka 2 angka di belakang komanya yaitu
13. Jadi jawabannya 0,13. Nomor 9. Nomor 10 ya, maksudnya nomor 10. Hasil taksiran terbaik dari 2,9 dikali 5,4 adalah titik-titik. Bisa kalian lihat 2,9. Nilai tempat persepuluhannya yaitu 9. Ya, maka 9 ini dibulatkan ke atas atau ke bawah. Ya, tentunya dibulatkan ke atas menjadi 1. Maka kita jumlahkan 2 ditambah 1 hasilnya 3 ya. Jadi perkiraannya 2,9 ini menjadi 3 dikali, kita lihat 5,4-nya, nilai tempat persepuluhannya yaitu 4. Maka dibulatkan ke bawah menjadi 0. 5 ditambah 0 tetap hasilnya 5. Maka taksirannya yaitu 3 dikali 5 hasilnya 15. Berikutnya ada soal cerita nomor 2 dan nomor 3 ini. Kita lihat nomor 2. Ali ingin mencari 3 pecahan yang senilai dengan 8/12. Bagaimana cara yang mungkin dilakukan Ali untuk menemukan pecahan-pecahan senilai tersebut? Nah, di sini kita mencari pecahan yang senilai, maka kita kalikan dengan bilangan yang sama ya. Kita tulis di sini ya, 8/12 ya. Kita kalikan yang pertama dengan bilangan 2 semua. Ya, 8-nya dikali 2, 12-nya dikali 2, maka hasilnya 16/24. Nah, ini yang pertama ya, berarti pecahan 8/12 senilai dengan 16/24. Kemudian kita kalikan dengan 3 ya. Maka hasilnya 24/36. Kita kalikan dengan 4. Maka hasilnya 8 dikali 4, 32, 12 dikali 4, 48. Nah, artinya 3 pecahan yang senilai dengan 8/12 yaitu 16/24, 24/36, 32/48. Kita lihat nomor 3. Dalam suatu pameran buku anak, ada sebuah penerbit yang memberikan diskon hingga 75% untuk beberapa buku yang diterbitkannya. Bagaimana bentuk pecahan biasa dan pecahan desimal dari besaran diskon tersebut? Nah, ini artinya menentukan atau mengubah pecahan persen ini ke pecahan biasa dan pecahan desimal. Ya, kita tuliskan di sini. Yang pertama 75% kita akan ubah ke pecahan biasa. Maka sangat mudah ya, 75%. Maka artinya 75/100. Nah, ini 75/100 ini adalah pecahan biasa ya. Kemudian diubah ke pecahan desimal 75% ya. Kita ubah dulu ke pecahan biasa 75/100 ya. Ini per seratusan, maka ada 2 angka di belakang koma. Ya, sedangkan di sini pembilangnya yaitu 75, maka di depannya yaitu 0, ya. Kemudian 2 angka di belakang komanya adalah pembilangnya yaitu 75, ya. Jawabannya pecahan desimalnya 0,75. Selanjutnya ada nomor 5 ya. Soalnya masih soal cerita. Pak Jaya mempunyai kebun yang cukup luas. Pak Jaya menanami 3,8 hektar untuk kelapa dan 2,1 hektar untuk ditanami pisang. Berapa taksiran luas kebun Pak Jaya yang sudah ditanami? Artinya di sini kita menghitung semua luas kebun Pak Jaya ya, berarti dijumlahkan. Bisa kita tulis di sini yaitu 3,8 ditambah 2,1 sama dengan titik-titik. Ya, kita taksirkan. Ya, kita lihat yang 3,8-nya tempat persepuluhannya yaitu 8. Maka dibulatkan ke atas menjadi 1. 1 kita jumlahkan dengan 3. 3 ditambah 1 hasilnya 4. Ya, perkiraannya yaitu 4 ditambah, kita lihat 2,1-nya tempat persepuluhannya yaitu 1. Maka dibulatkan ke bawah menjadi 0. 2 ditambah 0 tetap 2. Maka perkiraannya yaitu 4 ditambah 2 hasilnya 6 hektar. Alhamdulillah anak-anak, itulah pembahasan evaluasi pelajaran 1
ya yang Bapak bahas beberapa soal saja, tidak semuanya. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh semuanya dan membantu dalam persiapan PTS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.